Haleluya. Kita semua ada di sini, segala kebaikan, segala berkat yang kita terima, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bila kita datang kepadanya, memberikan pujian syukur kita atas setiap anugerah yang telah Tuhan berikan. Haleluya. Segalanya bagiku.
anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saudara-saudara, bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang besar, yang layak dipuji. Amin. Biarlah tiap yang bernafas memuji Tuhan. Colek kanan kiri saudara, katakan, mari kita memuji Tuhan. Semua tepuk tangan yuk. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah
Kita bersyukur Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan perkasa, amin. Mari kita memuji lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang berkuasa, ya Allah yang berjaya, dialah setiap kita memuji Dia. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Jangan menjalani segala sesuatu sendirian. Berjalanlah bersama Tuhan. Sebab Dia sanggup menopang. Sebab Dia sanggup menolong. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sana
kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk penjagaan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk Ibu Vivi yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Segala yang disampaikan adalah untuk membangun dan meneguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jika masih ada hal-hal yang tidak baik dalam hati dan pikiran kami dan juga di tempat ini. Bersama-sama kami mau usirkan, kami tempik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu untuk berkuasa penuh dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, waktu kurang lebih 2 bulan lalu saya ada berkhotbah mengenai 10 perintah Tuhan, dan yang waktu itu yang sempat saya bahas hukum pertama dan kedua, perintah pertama dan kedua, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya, ini yang waktu itu ya. Jadi tidak benar bahwa karena itu ada di perjanjian lama, itu sudah tidak berlaku, tidak benar. Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ini ada ayatnya. Artinya perintah ini tetap berlaku bahkan dengan dimensi pemahaman yang lebih dalam. Bukan sekedar ketaatan secara jasmani semata, melainkan mewujudkan tujuan dasar perintah Tuhan, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, kita akan lanjutkan. Apa itu perintah? Jadi yang waktu itu kita bahas dari ayat Alkitab, sekarang kita bahas dari semantik tata bahasa. Tolong dikerasin sedikit. Jadi mengenai peraturan, mengenai perintah, itu bisa jadi 6, 7, 8, 9, 10 khotbah sendiri. Jadi bagi orang yang mau hidup semau-maunya, nggak mau ada aturan, jadi pagi ini saya katakan, untuk masalah aturan saja, itu bisa dibuat 10 khotbah. Dari segala sisi, dari sisi firman Tuhan, dari sisi tata bahasa, dari sisi hubungan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, perintah Tuhan itu aturan. Aturan itu mengatur hubungan. Jadi nggak benar juga kalau orang bilang yang penting itu hubungan. Yang penting itu hubungan. Peraturan itu bisa disesuaikan, betul. Tetapi peraturan itu adalah mengatur hubungan. Ini ya, ini kan aturan. Itu kan aturan. Aturan mengatur hubungan, itu aturan. Antara manusia dengan manusia. Ini kenapa dibesarin? Ini maksudnya ini untuk saya, jadi jangan diubah. Jadi ini enggak terlalu penting, saya bisa baca, tetapi jangan dibesarin gitu loh. Jadi bukan, oh kasihan Bu Vivi enggak terlalu bisa jadi saya besarin, jangan ya. Supaya lancar, tertib, dan tidak menimbulkan masalah. Seorang ibu punya anak, dia berhubungan baik dengan anaknya. Tetapi bukan artinya dia tidak punya peraturan untuk anaknya. Anak ketika kecil harus makan, istirahat yang cukup. Ketika besar dia harus sekolah dengan baik. Ketika besar lagi dia tidak boleh pulang malam, dia tidak boleh nginap di rumah teman dan sebagainya. Itu adalah peraturan. Walaupun hubungannya baik, tetapi tetap ada aturan. Hubungan dalam gereja, walau di gereja bukan artinya semau kita dengan mengatasnamakan maksudnya baik, dengan mengatasnamakan kasih. Justru kata firman Tuhan, kalau kita mengasihi seseorang,
kita menegur dia. Seorang musuh itu mencium kita dengan berlimpah-limpah. Tetapi seorang sahabat yang baik menegur dengan maksud kasih. Itu adalah kasih yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara punya teman, ayo, meninggi-ninggikan saudara terus gitu ya. Belum tentu dia mengasihi. Mungkin kita senang punya teman seperti itu. Tetapi di mata Tuhan lebih baik punya teman yang bisa menegur kita untuk kebaikan kita. Amin. Kata Tuhan Yesus, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi ternyata perintah Tuhan itu bukan sekedar aturan, Pak Yere harus begini, kemudian di gereja mungkin sepa harus begitu. Bukan, tapi ternyata perintah-perintah itu adalah kuk. Apa itu kuk? Perintah aturan itu kuk. Jadi ketika sapi untuk dia bisa membajak ladang, dia dengan efektif, dia dikasih kuk. Supaya dia tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, supaya dia bisa efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Kuk itu artinya batasan. Kuk artinya batasan. Ini lihat sapinya. Tapi Tuhan bilang gak usah khawatir. Pikul saja kuk yang kupasang, batasan-batasan itu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi maksud Tuhan itu pasti baik. Maksud manusia mungkin belum tentu baik. Ada motivasi-motivasi di dalamnya. Tetapi maksud Tuhan pasti baik. Sebab kata Tuhan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ringan saja kalau kita hidup lurus, tapi jadi berat kalau kita mau hidup semaunya. Ketika orang tua bilang, kamu gak boleh pulang malam, kita anaknya mau pulang malam, mau hidup semaunya, dia berasa berat dengan peraturan orang tuanya. Tetapi ketika dia jadi anak yang baik-baik saja, lurus-lurus saja, itu semua aturan orang tuanya tidak berat. Itu yang terjadi pada kita. Aturan atau perintah itu berisi batasan, guideline. Tadi kita sudah belajar kenapa sapi dikasih kuk. Supaya dia efektif, efisien. Jadi sapi itu dalam bekerja walaupun dia alat untuk melakukan pekerjaan, tetapi dia bukan sapi yang semaunya sendiri. Bukan sapi yang bebas, karena kalau tidak dikasih kuk dia akan lari ke sana, lari ke sini, lari ke situ. Mungkin dia akan nendang yang akan bekerja dengan dia dan sebagainya. Aturan perintah itu berisi batasan. Contoh, merokok. Orang yang merokok akan bilang, tubuh-tubuh saya, uang-uang saya, ya. Itu urusan saya mau merokok. Tapi dilarang merokok itu adalah batasan. Untuk apa? Untuk kesehatan orang lain. Untuk kesehatan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu batasannya. Ya, jadi kalau misalnya selama nggak di ruang AC boleh merokok. Ya, tapi kalau misalnya itu di ruang bebas tapi ada anak kecil, ya jangan merokok. Dilarang merokok itu perintah. Tetapi batasannya kesehatan orang lain. Kemudian pejabat korupsi, kenapa dia bisa korupsi? Kalau bukan saya yang korupsi, orang lain juga korupsi. Jadi dia melanggar batas kewenangan. Melanggar batas kewenangan, karena itu dunia jadi kacau balau. Ya, pendeta melanggar batas kewenangan. Mungkin jadi diktator, mungkin gimana, terus pemerintah juga melanggar batas kewenangan, padahal harusnya dia mengayomi rakyat,
memberikan yang terbaik untuk rakyat. Kemudian Lucifer, salahnya Lucifer di mana? Dia bekerja dengan baik, menggubah lagu, menyanyikan dengan luar biasa. Ya, dia menjadi pimpinan pujian yang luar biasa di surga. Tapi dia kemudian melanggar batas. Apa batasan Lucifer? Ada yang tahu? Ketika Lucifer melayani Tuhan, Tuhan gak pernah bilang, jangan kamu macem-macem loh ya, jangan macem-macem loh. Gak ada mungkin aturan itu. Tetapi ketika dia melakukan tugasnya, dia itu bertugas untuk meninggi-ninggikan Tuhan, karena Tuhan itu senang dimuliakan lewat pujian. Tapi dia melanggar batas. Apa batasan? Batasannya adalah dia memuji itu untuk Tuhan, Tuhan yang ditinggikan. Dia melanggar ketika dia merasa, loh kok enak Tuhan terus yang ditinggikan. Aku suaranya yang bagus, aku yang melakukan tugas. Dia ingin dia yang ditinggikan. Dia ingin menyamai Tuhan. Itu batasan Lucifer. Kemudian menara Babel. Mungkin kita semua mulai dari sekolah minggu sudah sering dengar menara Babel. Menara Babel itu di mana Tuhan menyerahkan manusia yang ingin mendirikan menara Babel. Iya. Tidak ada perintah atau aturan. Siapa di sini pernah baca dalam firman Tuhan? Ada aturan dari Tuhan. Jangan mendirikan menara, nggak boleh. Sampai saat ini sih saya belum nemu. Tapi kenapa Tuhan tidak senang ketika manusia mendirikan menara Babel? Perikop menara Babel itu hanya sedikit saja di dalam Alkitab. Kenapa? Memang ada tersurat, penuhi bumi. Penuhi bumi, ya, itu perintah Tuhan. Itu tersurat. Tetapi ternyata ada yang tersirat. Jadi enggak semuanya itu tertulis, tersurat. Tertulis itu, tersurat itu tertulis. Tetapi ada yang tersirat. Jadi kalau manusia diciptakan itu berakal budi. Jadi banyak kali manusia itu bukannya dia tidak mengerti. Tetapi dia pura-pura tidak mengerti. Pura-pura bodoh saja. Kumpul-kumpul kompak membangun kota, bersepakat di antara mereka untuk nama mereka sendiri. Mereka tidak ingin ada otoritas di antara mereka, di atas mereka. Jadi siapapun kita akan nonton aja ya, karena kalau dibaca itu agak panjang, perikopnya sih tidak panjang tetapi lumayan. Kita akan nonton mengenai menara Babel. Silakan dimatikan lampunya. Most people think the Tower of Babel was about God stopping people from building a tall tower. That is not what happened. Genesis 11 says the people gathered together and said, "Come, let us build a city and a tower that reaches to the heavens. Let us make a name for ourselves." Three things stand out immediately. They were not just building a tower, they were building a city against God's command to fill the earth. Second, the tower was not meant to literally reach God. In the ancient Near East, towers like this were called ziggurats. They were not built to reach heaven. They were built to bring the gods down to earth. This was an act of false worship. Third, and this is the part most people miss, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. God was not threatened. God was protecting humanity from itself. Because a unified humanity without God at the center does not build paradise. It builds tyranny. The confusion of languages was not a punishment. It was a mercy.
Terima kasih. Ya, bagi saya suatu hal yang luar biasa. Saya sudah bikin khotbahnya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kemudian saya cari-cari video. Kemudian saya dapat video itu, ternyata isinya sama. Jadi konfirmasi dari Tuhan bahwa itu contoh yang tepat dan bahwa hikmat yang Tuhan berikan pada saya sudah tepat. Di ayat 4 dikatakan, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Jadi mereka itu bukan hanya melanggar perintah Tuhan, mereka saat itu manusia itu ternyata sudah tersesat, sudah tidak mau menyembah Tuhan. Kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi kalau saudara lihat bangunan tinggi-tinggi, jadi di Bali saja dikatakan bahwa tempat tinggi itu adalah tempat untuk para dewa. Jadi memang itu prinsipnya gitu ya. Karena itu di Bali nggak boleh ada jembatan penyeberangan. Nanti ketabrak katanya. Manusia lagi nyebrang di jembatan penyeberangan, di situ ada dewa, dewanya lagi duduk. Jadi nggak pernah di Bali itu ada jembatan penyeberangan karena tempat tinggi adalah tempat untuk para dewa. Jadi mereka mau mendirikan tinggi itu maksudnya adalah supaya mereka yang bisa menjangkau Tuhan, Tuhan itu mau didikte. Jadi dewanya yang mau didikte, ya. Banyak dari kita juga ketika kita melenceng dalam kehidupan, ya, kita itu mau dikte orang tua, dikte otoritas. Siapa otoritasnya? Kepala sekolah, guru, LCC, gembala juga mau didikte. Ya, mereka lebih pintar dari gembala. Mereka lebih mengasihi, punya hati yang kasih. Daripada gembala itu enggak mengasihi, hanya lihat-lihat orang kaya saja. Jadi tidak punya hati kasih, dia punya hati lebih kasih. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dari film yang kita baca dikatakan, itu bukan hukuman, itu rahmat supaya manusia tidak terus melenceng. Di antara mereka yang terserak dengan bahasa yang berbeda, mungkin ada yang kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Sebenarnya ketika kita melakukan perintah Tuhan, ada satu hal yang kita bisa lakukan. Apakah itu sesuatu yang benar atau tidak benar? Itu teknik namanya mirroring. Katakan mirroring. Apa itu mirror? Cermin. Cermin. Di firman Tuhan sudah dikatakan mengenai cermin. Coba tolong dibacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan sudah mention, ya, menyinggung soal cermin. Meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang,
dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Ketika khotbah saya yang sebelumnya, mengapa kita harus mengikuti perintah Tuhan? Karena kita akan dijamin berbahagia. Itu kata firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama ya, mulai dari tetapi. Nanti ia ini ganti dengan kata saya. Satu dengan Bu Rika ya. 1, 2, 3. Tetapi Jenis hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Saya akan berbahagia oleh perbuatan saya. Amin. Ternyata hal seenak sendiri itu sudah dipikirkan oleh filsuf. Filsufnya itu hidupnya itu tahun 550-an sebelum Masehi. Jadi itu udah jadul banget. Konfusius ini bukan agama, dia itu ajaran etika. Tapi kemudian ada banyak orang yang menjadikan Konfusius ini sebagai guru spiritual karena ajaran-ajarannya yang luar biasa. Tentu tidak sebanding dengan ajaran Tuhan Yesus, tapi orang zaman dulu menganggap kok orang ini sangat berhikmat. Ya, jadi mereka kemudian menjadi penganut kepercayaan sampai sekarang, penganut kepercayaan Konghucu. Ya, kalau zaman dulu itu mereka hanya hidup menurut moral etika yang diajarkan oleh Konfusius. Dia mengajarkan apa? Golden rule, prinsip kesusilaan. Ya, jadi kalau anak Tuhan yang Tuhan katakan di dalam firman, takut akan Tuhan permulaan hikmat. Tetapi kalian tidak hidup punya hikmat, hidup semau-maunya sendiri, dosa dilakukan, omongan tidak benar dikatakan. Saya agak aneh, ya, kalian itu takut akan Tuhan atau tidak? Kalian itu tidak punya hikmat, saudara-saudari tidak punya hikmat. Firman Tuhan yang mengatakan takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Nah, orang ini dia mempelajari, dia mengajarkan etika, prinsip kesusilaan, bukan anak Tuhan ya. Mungkin dia sudah bertemu Tuhan. Pada saat itu walaupun Tuhan Yesus belum lahir, mungkin tuh hikmat yang Tuhan berikan, mungkin dia menyembah Tuhan yang dia tidak kenal. Siapa tahu jadi Tuhan memberikan hikmat, dia hidup takut akan Tuhan sehingga Tuhan memberikan hikmat. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan diberikan atau dilakukan kepada orang lain. Itu adalah cermin. Kita lihat cermin. Apa yang Vivi tidak ingin orang lakukan, jangan lakukan itu ke orang lain. Itu cermin. Memantul balik. Ya, kalau waktu saya kecil, kadang saya suka dengar orang ngomong, ih jangan bercanda sama orang itu. Bercandain orang mau, kata-katanya nggak enak. Tapi kalau dibercandain marah. Jangan dah sama dia itu, jangan dekat-dekat. Gitu. Dalam firman Tuhan juga sudah ada kisah cermin ini. Orang itu utangnya mau dianggap lunas, tetapi utang orang kepada dia terus perhitungkan. Kan ada cerita kan, ada orang berhutang berapa tile itu, banyak. Tapi dia dibebaskan oleh orang kaya yang meminjami utang. Udah gak apa-apa, kamu kasihan, udah saya lepaskan kamu. Tetapi baru saja dia dilepaskan, dia keluar, dia ketemu orang yang berhutang sama dia. Dia tidak ada belas kasihan, dia tidak ada mercy. Dia gini, mana utang? Padahal di firman Tuhan itu ceritanya itu utangnya jauh sangat sedikit. Hei, hutangmu kamu gak bayar. Langsung orang itu diambil, diserahkan ke penegak hukum dan dijebloskan ke penjara. Orang itu tidak
melakukan mirroring. Apalagi dia sudah menerima mercy, anugerah. Tetapi dia melakukan hal yang dia tidak ingin lakukan kepada orang lain. Kemudian nasi basi dikasih ke orang, giliran dia dikasih makanan rusak, ngamuk-ngamuk. Mungkin itu kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian lagi, ini golden rule-nya si Confucius ya. Bila diri sendiri ingin tegak atau maju, berusahalah agar orang lain juga tegak atau maju. Kalau kita ingin kita sukses, kita ingin kita maju dalam hidup, maju dalam perekonomian, maju dalam ini, dalam studi, dalam apapun, kita juga mendukung, harusnya sebagai manusia bermasyarakat, harusnya juga mendukung orang lain untuk maju. Tapi ini yang manusia juga tidak bisa lakukan. Di Papua, ya, di Indonesia Timur banyak orang meninggal. Baru meninggal lagi. Ternyata katanya di sana itu ada hal-hal yang tidak tertulis, jadi tersirat ya, bukan tersurat. Ngelihat tetangga maju, gunakan black magic. Dia nggak senang. Apakah orang itu pernah menyinggung dia? Belum tentu. Hanya nggak senang aja lihat orang sukses. Nggak senang lihat orang maju. Saya pernah tanya, loh kenapa? Kok ada black magic kayak gitu di sana? Ya memang begitu, Bu. Jadi kalau ada tetangganya kayak agak maju sedikit tuh udah kena ada black magic. Nanti mamanya sakit, meninggal, anaknya sakit, meninggal. Saya juga nggak tahu kenapa manusia hatinya sehitam itu. Dan itu ternyata sudah diketahui oleh Confucius 500 tahun sebelum Masehi. Dia katakan kalau saudara nggak mau orang lakukan itu, ya jangan lakukan ke orang lain. Anda dengan mudah bohong. Ya, coba aja Anda dibohongin, di PHP-in. Udah nangis Bombay katanya orang Jakarta. Nangis Bombay gimana? Nangis sambil nari-nari. Itu nangis Bombay. Ya, Anda udah nangis Bombay. Dan kalau kita lihat orang senang, kita belajar juga senang. Firman Tuhan bilang, jika ada di antaramu yang menderita, ya, kita ikut menangis bersama dia. Jika ada yang berbahagia, kita ikut berbahagia. Tapi itu sulit, ya. Sulit. Saat saya sehat seperti ini, saya kurang merasakan orang mengasihi saya. Saya merasakan orang mengasihi saya waktu apa? Waktu saya sakit, yang asites itu. Kayaknya kok orang terus datang bawain saya donat, wih kasihan Bu Vivi ya, terus doain. Bagi mereka itu mudah. Tapi kalau lihat saya happy-happy gini, sulit. Ya, itu sudah diketahui oleh Pak Confucius ini. Dan kita jangan bilang dia kan gak kenal Tuhan Yesus, belum tentu. Ya mungkin Tuhan ada datang dalam hidupnya, kita kan gak tahu. Nanti kalau di surga kita tanya, Pak Konghucu ada di sini gak ya? Pak Confucius itu loh. Mungkin kita harus tanya begitu. Ini ajarannya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tolong dibaca bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Segala supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Segala sesuatu yang saya kehendaki untuk orang perbuat kepada saya perbuat juga kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus katakan, sebenarnya itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita masuk ke perintah 3. Silakan dibacakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah tersuratnya seperti itu. Tersurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan kadang-kadang orang berpikir itu jangan karena orang bule biasanya kalau kaget mereka bilang gini, Jesus Christ gitu. Jadi kata Tuhan Yesus itu seperti umpatan atau kaget. Holy shit gitu. Mereka berkata seperti itu sudah pasti tidak benar, sudah pasti dosa karena itu tersurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Juga mungkin orang latah, kaget dia latah. Tuhan Yesus, Bunda Maria, Roh Kudus misalnya gitu. Itu hanya latah, jadi dia menyebut sembarangan. Tetapi kita akan lihat bahwa ada hal-hal yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Kata yang dipakai untuk menyebut dengan sembarangan itu lasaf, sia-sia, kosong, tidak berguna, palsu, tidak bertanggung jawab, tujuan yang salah. Itu definisi lasaf. Ini tersirat. Tersuratnya sih hanya segitu, tetapi tersiratnya banyak. Contohnya, sumpah palsu. Orang-orang menteri-menteri di Indonesia itu ketika menduduki jabatan disumpah enggak? Kalau kita enggak boleh sumpah ya, tapi untuk orang menduduki jabatan tinggi biasanya mereka disumpah. Orang muslim disumpah pakai Al-Quran di belakang kepalanya gitu. Kalau orang Kristen juga atau kadang-kadang megang Alkitab gini kan. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan hanya yang muslim, yang menteri Kristen pun melakukan. Jadi mereka adalah orang-orang yang bersumpah palsu. Kemudian penyalahgunaan nama Tuhan untuk mengutuk, sihir, ajaran sesat. Jadi waktu kapan itu belum lama ada keluarga yang kena serangan gitu ya dalam tanda kutip. Terus bapaknya bilang, ya Bu, saya diserang loh, juga oleh dukun Kristen. Waduh, saya tuh sampai miris, ternyata orang Kristen juga ada yang jadi dukun. Ya, pakai ilmu black magic, itu termasuk penyalahgunaan nama Tuhan untuk sihir. Kan sudah jelas di firman Tuhan, jangan kamu mendalami sihir, ya. Jangan senang dengan sihir. Kalau baca Harry Potter sebagai karya tulis buku, mungkin kalau kalian kuat nggak apa-apa. Tapi kemudian anak kalian langsung overwhelm, baca mantra, kemudian menjadi kayak Harry Potternya dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam perangkap iblis. Karena konon mantra-mantra di Harry Potter, di buku maupun di film, itu adalah mantra-mantra sihir sebenarnya. Tapi anak-anak kita kan senang menganggap dirinya super, mau jadi superhero, Superman gak bisa terbang. Mau jadi Spiderman gak bisa manjat tembok. Jadi dia ingin jadi Harry Potter aja, penyihir, nanti bisa melakukan macam-macam. Hati-hati dengan anak-anak saudara. Kemudian bercanda, latah, maki, tidak hormat. Untuk kita, gereja karismatik, kita banyak diejek soal bahasa roh. Dan untuk kita sendiri yang sudah dipenuhi oleh bahasa roh, kita tidak boleh bilang orang gini, apa itu dia, walalalalalalalala, hidupnya masih seperti itu. Kita sering ya. Bukan orang Protestan yang ngomong, kita sendiri sering ngomong gitu. Iya loh, tetangga sampai ngomong, ngapain orang itu balale gitu. Kita tidak boleh berkata demikian. Kenapa? Siapa yang bisa tahu dia ngomong itu
cuma sekedar ngomong atau benar dia sedang berbahasa roh dengan Tuhan. Siapa kita? Kecuali saudara diberikan karunia untuk membedakan roh. Kalian diberi karunia membedakan roh. Saya yakin itu bukan Roh Kudus. Yakin, saya yakinnya kalian diberi karunia, kalian bisa ngomong gitu. Kita tidak boleh. Terus kita bilang gini, oh kemarin kamu pas lagi balalala itu gimana? Kita bercanda maksudnya. Kita tidak boleh bercanda seperti itu. Penyimpangan, mengatasnamakan Tuhan untuk berdosa. Ini marak sekali ya di zaman now. Orang berselingkuh, kemudian WA, jangan lupa besok ke gereja ya sayang. Padahal itu suami orang, padahal itu istri orang atau janda. Mereka gitu, terus mereka saling kirim ayat. Ya kan, luar biasa. Terus kemudian bilang, Tuhan tahu hatiku. Kemudian bahkan mereka mendirikan gereja. Saya juga heran ada yang mau ke gereja sana. Sudah jelas-jelas. Mengatasnamakan Tuhan untuk berdosa. Ini banyak ya, kalian yang bisa cari, saudara-saudari yang bisa cari, apa itu penyalahgunaan mengatasnamakan Tuhan untuk berdosa. Janji palsu dalam pernikahan, orang menikah juga ada janji. Jadi kalau dia tidak setia dalam pernikahannya, ya dia berjanji palsu dan itu dianggap dosa. Bukan hanya soal selingkuhnya, tetapi juga karena dia sudah berjanji pada saat itu di hadapan Tuhan. Jadi ketika orang berbuat tidak benar dalam pernikahan, cuma bercanda kok, cuma cari selingan kok. Itu sudah menuju ke arah yang tidak benar. Sudah menuju ke arah janji palsu. Kemunafikan hidup, omong rohani tetapi tindakan memalukan nama Tuhan. Nah ini banyak. Saya percaya loh sama dia, kan banyak di Instagram, di sosmed. Saya percaya karena dia itu majelis. Saya percaya karena setiap ketemu saya dia selalu bicara Tuhan, haleluya, shalom. Dan Instagramnya penuh dengan ayat-ayat rohani. Kan seperti itu banyak. Ya kan? Jadi untuk para LCC, untuk ketua departemen, untuk saya juga yang punya jabatan-jabatan di gereja itu hati-hati dengan tingkah laku kita. Waktu saya pernah kerja di bank, ada nasabah datang marah-marah suami istri. Marah-marah gitu ke kami, ke teller karena masalah depositonya. Karena dia menganggap bank itu ada melakukan kesalahan. Marah-marahnya juga nggak brutal-brutal amat. Pokoknya suaranya agak tinggi. Gimana kamu ini kerjanya ini? Bank apa ini? Ya, masa kayak gitu aja nggak becus? Cuma kurang lebih seperti itu. Ternyata yang dia nggak tahu, ada teman gerejanya. Dia itu majelis, mereka itu majelis suami istri. Ada teman gerejanya, setelah orang itu pergi, yang teman gerejanya ini kenal ya sama saya customer service. Terus dia bilang gini, kok gitu ya majelis? Kok gitu? Saya benar-benar gak respect. Padahal saya ya menganggap itu biasa saja, dia datang ke sana kan bukan sebagai majelis, sebagai nasabah. Betul tidak? Ya. Dia datang ke bank itu sebagai nasabah, kalau ada masalah dengan depositonya, tabungannya, dia komplain, sebenarnya boleh apa enggak? Boleh, tetapi orang menetapkan batasan kepada jabatan yang kita pegang. Kok kayak gitu pendeta, ya kan? Saya sebenarnya juga mau ngomong, kok kamu gitu sebagai jemaat? Nah, sebenarnya saya juga mau begitu, tetapi saya tidak lakukan. Mungkin nanti sering juga saya akan lakukan. Jadi orang menetapkan batasan terhadap jabatan kita. Loh orang datang ke sana, walaupun saya waktu itu bukan pendeta ya, saya tahu. Ya sebenarnya ya orang dia datang ke situ sebagai nasabah, dia merasa ada
Yang kurang benar dia marah-marah itu wajar. Tetapi teman gerejanya tahu mereka majelis, kok kayak gitu ya, majelis kok kayak gitu. Woi, saya nggak respect loh, terus dia ngomong. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kemarin saya sampaikan dalam doa malam. Kita baca sama-sama ya, bukan yang bahasa Inggrisnya, tapi yang atas sampai bawah itu 2 Timotius 3 ayat 16-17, yang atas 16, yang bawah 17. Silakan baca dengan Ibu Rika. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Ya. Ini kemarin udah saya jelaskan sedikit di dalam doa malam. Firman Tuhan, perintah, aturan, batasan itu bermanfaat untuk mengajar. Seperti saya saat ini mengajar. Dalam kesempatan Tuhan mempercayakan khotbah, saya mengajar Bapak Ibu, saudara-saudari. Kemudian LCC juga saat Rabu mengajar anggota Kersel, ya. Tetapi secara garis besar firman Tuhan itu diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, bahasa Indonesianya ya. Tapi bahasa Inggrisnya for rebuking, for rebuke, menegur dengan keras itu rebuke. Menegur dengan keras, tidak boleh begitu loh Bu Komang, tidak boleh begitu loh Bu Nini. Itu tugas firman Tuhan. Dan itu tugas yang berat. Karena semua orang pasti tidak suka ditegur. Ada yang suka ditegur, dimarahin, hobi loh saya. Saya paling hobi kalau ditegur. Ya, saya paling hobi kalau disalah-salahin gitu. Tidak ada. Tapi firman Tuhan itu untuk merebuke. Untuk memperbaiki kelakuan. Di Inggrisnya dikatakan simple aja, for correcting, untuk mengkoreksi kita. Mungkin ada di antara kita yang masih ada hal-hal yang tidak baik untuk dikoreksi. Jadi sarana kita sebagai anak Tuhan itu sarananya ke gereja, sarananya baca Alkitab, sarananya rajin kersel, sarananya doa malam, tapi tidak stop sampai di sana. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan, ada perubahan, ada transformasi hidup. Tadinya kamu begitu, sekarang kamu begini. Tadinya kamu begitu, sekarang kamu begini. Ada perubahan yang dirasakan orang lain, yang dirasakan keluarga, yang dirasakan teman. Dulu kamu kalau suka ngomong-ngomong kotor, sekarang kok nggak pernah ya. Dulu kamu perkataannya 10, bohongnya 100, misalnya gitu. Sekarang tidak seperti itu. Kemudian setelah itu semua kita lakukan, dengan demikian setelah kita diajar, direbuke, dikoreksi, dididik dalam kebenaran, itu kita dikatakan manusia kepunyaan Allah. Katakan, saya manusia kepunyaan Allah. Amin. Amin. Saya manusia kepunyaan Allah, bukan kepunyaan iblis. Ya kan kadang-kadang kita suka diomongin orang, itu anak Tuhan atau anak iblis. Kita kan sering dengar orang ngomong gitu, ya betul itu perkataan. Tapi kita ini kalau kita sudah diajar firman Tuhan, direbuke, ditegur dengan keras,
dididik dalam kebenaran. Kita ada perubahan, memperbaiki kelakuan kita. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mengapa orang butuh Yesus? Karena walau kita masih salah, kita masih dalam dosa. Darah Yesus itu menyucikan kita. Firman Tuhan berkata semua perbuatan baik kita itu seperti lap kotor di mata Tuhan. Karena Tuhan itu maha kudus. Ketika dia lihat kita, walaupun yang kita lakukan itu sangat baik, mengorbankan diri mati untuk teman kita, dibakar hidup-hidup. Tapi kalau tanpa Tuhan Yesus menyucikan kita, itu Tuhan lihat seperti lap kotor saja. Tapi ketika kita menjadi manusia kepunyaan Allah, kita rela di-rebuke, rela dikoreksi, rela memperbaiki kelakuan, rela dididik dalam kebenaran, tentu kebenaran firman. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahkan kita nggak tahu, saya udah siap loh Tuhan untuk melakukan hal baik. Kapan nih Tuhan pakai saya? Saya sudah siap. Bahkan saya sudah siap memimpin gereja 1000 orang misalnya. Tunggu waktunya Tuhan. Mazmur berkata, bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu. Tuhan adalah hakim. Ia meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan maha tahu. Di hadapan manusia, wow, belum tentu di hadapan Tuhan. Mari kita mengoreksi diri di dalam kebenaran firman. Kita rela di-rebuke, rela dikoreksi, rela diperbaiki kelakuan, rela dididik dalam kebenaran, tentu kebenaran firman Tuhan. Ini sudah saya tulis di dalam khotbah saya sebelumnya ya. Takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Perintahnya itu aturan. Aturan itu mengatur hubungan. Jadi tidak benar, yang penting itu hubungan. Aturan itu gak penting, tidak benar. Berpegang pada perintahnya, batasannya, kita memperoleh hikmat sejati yang akan membuat kita berbahagia. Kemudian kita akan baca sebagai penutup, kita akan baca Mazmur 128 ayat 1 bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Iya. Firman Tuhan sampai di sini. Tetapi saya sungguh berharap apa yang saudara dengar pada pagi hari ini itu menjadi bekal. Ya, ketika orang mengajak kita untuk melanggar batasan, melanggar aturan, baik aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, yang adalah batasan. Kita hidup takut akan Tuhan, kita tahu, oh itu tidak benar, jangan kita ikut-ikutan, jangan kita lakukan. Tuhan berkata, kita akan berbahagia. Silakan Bu Rosa untuk pimpin dalam doa. Silakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi kami juga mau melakukannya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami boleh berpegang teguh pada firman Allah, takut akan Tuhan, sehingga kami memperoleh hikmat sejati di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu yang diilhamkan kepada kami untuk mengajar kami, untuk mendidik kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk menyatakan untuk membuat kami benar di dalam kelakuan kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, Engkau pakai Bu Vivi lebih lagi untuk menyampaikan setiap firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang berfirman kepada kami lewat Bu Vivi. Engkau sampaikan lagi rahasia Allah untuk disampaikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, dan penguasaan akan Roh Tuhan menguasai Bu Vivi dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu, diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, sembah Tuhan, menyembah-Mu, Tuhan ku sembahkan, kami sembah Tuhan seumur hidup kami, bahagia kami.
menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, benar kami berbahagia di dalam Engkau. Sebab kuk yang Kau pasang itu enak dan beban-Mu pun ringan. Ajar kami dalam hidup kami, hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu, mengikuti batasan-batasan-Mu, dan kami percaya kami akan berbahagia di bumi, dan kami akan berkumpul bersama Engkau di rumah Bapa dalam kekekalan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, karena kasih setia-Mu ada pada kami pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengar setiap firman-Mu Tuhan yang terinci. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar firman, tetapi kami juga mau melakukannya Tuhan, agar kami boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, kami tahu setiap hati yang terbuka akan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri berkuasa atas kami, sehingga hidup kami boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan pulang masing-masing ke rumah kami. Biarlah minggu ini Tuhan sertai kami, lindungi kami sepanjang hari, dan nama Tuhan sentiasa dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, Allah Anak, dan dari Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus,